Halo semuanya, kali ini saya akan bagikan tutorial membuat handbag dengan motif krokodil dengan tas handle ulir kecil seperti ini. Sangat cantik dipakai untuk acara-acara pesta ataupun acara-acara formal. Bahan yang saya gunakan di sini, saya menggunakan benang rajut jenis poli dan alat hakannya ukuran 5 garis miring 0. Pertama kita buat alas tas rajutnya terlebih dulu. Di sini kita awali dengan simpul, lalu kita buat 10 tusuk rantai. Kalau sudah, kita tandai rantai yang ke-10, kita buat satu rantai tambahan, lalu selanjutnya kita bikin 10 kali single crochet mulai dari rantai yang ke-10. Jadi kita bikin single crochet di semua lubang rantai. Kalau sudah, sekarang kita buat satu rantai, kita balik posisi rajutan. Nah, di sini kita bikin lagi 10 single crochet mulai dari lubang yang pertama. Ya, jadi di sini alas tas rajutnya ini kita bikinnya 10 rantai, lalu 10 single crochet bolak-balik, kerjakan sampai 47 baris. Tapi perlu diingat, baris pertama dihitung dari saat kita membuat rantai. Nah, untuk tahap selanjutnya di bagian alas ini kita akan membuat satu single crochet di setiap lubang, satu kali putaran. Jadi nanti untuk bagian panjangnya di sini ada 47 single crochet, kemudian 10 single crochet, lalu 47 single crochet lagi, dan 10 single crochet. Jadi nanti di setiap ujung ada 2 single crochet. Dan di sini untuk total keliling ada jumlahnya ada 114 single crochet. Jangan lupa untuk single crochet yang pertama kita tandai dulu. Kalau sudah, kita akan sambung putarannya di single crochet yang pertama dengan tusuk slip stitch.
Selanjutnya, sebelum kita masuk di badan tas rajut, kita akan membuat sekali lagi tusuk single crochet 1 putaran. Tapi di sini kita menggunakan teknik back loop ya, jadi dimasukkan di lubang single crochet yang bagian belakang. Seperti biasa, kita akhiri putaran dengan tusuk slip stitch. Nah, di sini alas tas rajutnya sudah selesai. Sekarang kita akan masuk di bagian tas rajut. Ya, di sini untuk motif krokodilnya kita buat kelipatan 6. Ya, jadi keliling alasnya harus bisa dibagi 6. Nah, untuk motif krokodilnya sendiri di sini ada 2 tahap. Yang pertama membuat fondasi untuk bagian sisik, kemudian yang tahap kedua baru membuat sisik krokodilnya. Nah, sekarang kita akan membuat bagian fondasi dulu. Di sini kita awali dengan membuat 3 rantai. Lalu double crochet di lubang yang pertama. Lalu 1 rantai. Nah, selanjutnya kita lompat 2 lubang. Kita bikin 2 double crochet di lubang berikutnya. Jadi 2 double crochet di 1 lubang, lalu 1 rantai, lalu ulangi lagi, kita lompat 2 lubang, lalu 2 double crochet di lubang berikutnya. Satu rantai. Nah, kita ulangi ya langkah ini sampai 1 kali putaran. Nah, untuk bagian fondasi ini langkahnya sama, hanya kita ulang-ulang terus. Tapi di sini diawali dengan 3 rantai, lalu double crochet di lubang yang pertama, 1 rantai, lompat 2 lubang, lalu 2 double crochet increase, 1 rantai, lompat 2 lubang lagi, 2 double crochet, dan seterusnya. Nanti kita ulang aja terus langkahnya sampai 1 kali putaran. Nah, kalau sudah, kita tutup putarannya di awal. Ya, di sini ada 3 rantai. Kita slip stitch di lubang rantai yang paling atas. Nah, di sini kita sudah membuat bagian fondasi. Selanjutnya kita akan membuat bagian sisik krokodil di lubang-lubang fondasi ini. Nah, sekarang kita akan membuat bagian sisik di baris yang pertama. Kita awali 1 rantai dulu, lalu 1 single crochet di tengah-tengah
double crochet. Nah, sekarang kita akan membuat sisik di lubang V-stitch ya, atau lubang double crochet yang dua ini. Kita kaitkan satu-satu. Nah, di double crochet yang pertama ini kita bikin 5 double crochet. Satu, dua, tiga, 4, 5. Nah, lalu kita buat satu rantai. Sekarang kita geser, kita bikin lagi 5 double crochet, tapi kita kaitkan di double crochet yang sebelahnya. Posisinya kita bikin seperti ini. Nah, kita kaitkan lewat samping. Kita bikin lagi 5 double crochet. Nah, sekarang bagian sisiknya sudah selesai. Jadi caranya seperti ini. Sekarang kita tutup ya di bagian tulang-tulangan sebelahnya dengan satu single crochet. Nah, jadi ini untuk batas antara sisik 1 dan sisik 2. Nah, kita bikin lagi sisik di sebelahnya. Di bagian fondasi yang sebelahnya langkahnya sama seperti tadi, 5 double crochet. Jadi kita bikinnya, kita kaitkan lewat samping. Lalu satu rantai, kemudian 5 double crochet lagi, kita kaitkan di double crochet yang sebelahnya. Kita kaitkan lewat samping. Kita bikin 5 double crochet lagi. Nah, selanjutnya caranya seperti tadi. Kita tutup dengan single crochet di bagian pondasi yang sebelahnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang tengah-tengahnya untuk jeda atau untuk batas dari sisik 1 dan sisik satunya. Jadi nanti selanjutnya kita tinggal ulangi cara membuat sisik di sini. Kemudian sini batas, sini sisik lagi, lalu batas, lalu sisik lagi, dan seterusnya. Nah, kita bikin 1 kali putaran. Nah, nanti hasilnya untuk bagian sisik 1 putaran atau sisik baris yang pertama, jangan lupa antara sisik 1 dan satunya ada batas atau untuk jeda. Jadi tidak semua diisi sisik ya, hanya satu diselang-seling di bagian fondasinya.
sekarang untuk bagian sisik yang baris kedua, kita akan bikin bagian fondasi dulu atau bagian tulang-tulangannya dulu. Tapi di sini kita tutup dulu barisnya di single crochet yang awal dengan tusuk slip stitch. Nah, kita mulai bikin fondasi ya, atau saya bilang tulang-tulangan untuk sisik. Sama seperti di awal tadi, kita awali dengan 3 rantai, lalu double crochet. Nah, kita kaitkan di lubang fondasi yang di bawahnya. Jadi masuk aja ke kolong, 1 double crochet, lalu 1 rantai, lalu 2 double crochet, tapi kita masukkan ke tengah-tengah sisik. Lalu 1 rantai, lalu bikin 2 double crochet lagi. Nah, sama kita kaitkan di fondasi yang di bawahnya. Jadi kita langsung masukkan ke bagian kolong fondasi yang di bawahnya, 2 kali double crochet, lalu sama seperti tadi 1 rantai, 2 kali double crochet lagi di tengah-tengah sisik. Nah, nanti caranya kita ulang-ulang terus seperti tadi. Kita jeda 1 rantai, kemudian 2 double crochet, nah untuk fondasi sisik bagian yang kedua, jadi caranya seperti ini. 2 double crochetnya kita bikin di tengah-tengah sisik dan di antara sisik, atau di jeda atau di fondasi bagian bawah di kolong. Tapi di sini kita jeda dengan 1 rantai, 2 double crochet, dan seterusnya sampai kita buat sampai 1 kali putaran. Nah, di sini kalau sudah, kita tutup barisnya dengan tusuk slip stitch di rantai yang ketiga yang di awal tadi. Nah, sekarang kita akan membuat bagian sisik baris kedua di tulang-tulangan yang kedua ini. Jadi nanti kita akan buat selang-seling sisiknya. Jadi di sini kita bikin sisik, lalu ini untuk jeda, ini sisik lagi, ini untuk jeda, dan seterusnya. Nah, karena di sini tulang-tulangannya atau fondasi yang pertama ini ada di batas jeda baris bawahnya, kita akan membuat sisiknya di fondasi yang pertama atau di tulang-tulangan yang pertama. Kita awali dengan 3 rantai, lalu kita bikin
4 double crochet. Karena di sini sudah ada 3 rantai, jadi kita tinggal tambah 4 double crochet. Lalu 1 rantai kita geser, kita bikin lagi 5 double crochet di tulang-tulangan yang sebelahnya. Kita kaitkan dari samping. Nah, sama seperti sisik yang di bawahnya, kita tutup di tulang-tulangan yang sebelahnya dengan 1 single crochet. Nah, lalu kita bikin sisik lagi di bagian tulang-tulangan yang kedua atau yang di sebelahnya. Sama langkahnya seperti tadi. Kita putar. Nah, bikin lagi 5 double crochet. Nah, selanjutnya kita tutup atau kita jeda dengan 1 single crochet. Nah, nanti untuk sisik bagian yang baris kedua ini akan selang-seling. Kita bikin selang-seling seperti ini, hanya langkahnya sama, hanya saat membuat sisik kita selang-seling. Jadi ini untuk jeda, kemudian sisik, lalu jeda, lalu bikin sisik lagi, jeda, dan seterusnya. Nah, kita ulangi langkahnya sampai 1 putaran. Nah, jadi nanti langkahnya sama untuk sisik baris yang pertama dan kedua ini, tinggal kita ulang-ulang terus ya, kita selang-seling. Untuk sisik baris yang ketiga sama dengan baris yang pertama langkahnya, kemudian baris yang keempat sama dengan sisik baris yang kedua, tapi kita bikin dulu bagian fondasi atau untuk tulang-tulangan sisik. Langkahnya sama, hanya waktu kita membuat sisik kita selang-seling. Nah, di sini saya akan memberikan contoh dulu. Kalau tadi teman-teman menemukan langkah seperti ini antara sisik dengan sisik satunya, cara nyambungnya. Nah, di sini sisik yang pertama tadi
diawali dengan 3 rantai. Nah, sekarang kita sambung di bagian rantai yang paling ujung atau paling atas. Nah, kita tutup aja dengan tusuk slip stitch. Setelah itu kita bikin single crochet masuk ke kolong ya, langsung masuk ke bagian kolong tulang-tulangan bawah. Nah, sekarang kita tinggal melanjutkan bagian fondasi ya, atau tulang-tulangan baris atasnya. Langkahnya sama, 3 rantai lalu 1 double crochet, kemudian 1 rantai, 2 double crochet masuk ke tengah-tengah sisik, lalu 1 rantai, dan seterusnya. Jadi cara nyambungnya untuk sisik ketemu sisik caranya seperti tadi. Nah, di sini saya buat 13 baris sisik dengan tinggi sekitar 16 cm. Dan sekarang kita akan menutup bagian atas tas rajut. Nah, di sini untuk sisik baris yang terakhir kita sambung dulu dengan slip stitch di lubang rantai yang ketiga. Selanjutnya kita akhiri dengan single crochet masuk ke kolong batas. Nah, sekarang cara menghitungnya, bagian motif sisik ini adalah kelipatan 6. Jadi di satu sisik nanti kita akan membuat 6 single crochet di sini. Diawali dengan single crochet pertama di bagian batas, lalu di pinggir sini 2, tengah 1, di pinggir lagi 2. Jadi jumlahnya ada 6 single crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tandai dulu single crochet yang pertama. Nanti untuk bagian sisik, tiap sisik kita hitung 6 kali single crochet ya. Tadi sudah 1, 2, 3, 4 di tengah-tengah sisik, kemudian 5, lalu 6 di ujung sisik. Nah, jadi ada 6. Sekarang motif sisik yang selanjutnya sama, kita hitung 6 juga, mulai dari batas. 1, 2, 3, 4 di tengah-tengah sisik, 5, lalu 6 di ujung sisik. Nah, nanti setiap sisik kita hitung harus ada 6 single crochet. Nanti jumlahnya akan sama, untuk jumlah single crochet kelilingnya nanti akan sama seperti di awal saat kita membuat alas tas rajutnya.
untuk bagian atas tas rajutnya ini, untuk single crochetnya kita bisa bikin 8 atau 9 kali putaran. Tapi untuk setiap putaran jangan ditutup dengan slip stitch, langsung kita sambung saja. Dan sekarang kita akan menutup atau cara mengakhiri rajutan. Caranya, nah di lubang single crochet yang terakhir kita tutup dengan tusuk slip stitch, tapi bukan di single crochet yang pertama, tapi di single crochet yang terakhir. Kita bikin tusuk slip stitch. Nah, baru kita potong benangnya. Kita lepaskan. Kita rapikan dengan menggunakan jarum lubang besar. Lalu kita masukkan di single crochet yang pertama. Nah, nanti hasilnya akan kelihatan rapi, jadi nggak ada kelihatan batas antara putarannya. Nah, sekarang tinggal sisa benangnya tinggal kita rapikan di bagian dalam tas rajut. Kita selip-selipkan saja supaya benangnya tidak lepas. Nah, sekarang tas rajutnya sudah selesai dibuat. Untuk bagian ringnya, di sini kita tinggal jahit dengan menggunakan jarum atau kita sulam dengan cara seperti disulam. Kemudian tinggal kita beri hand untuk handbagnya. Di sini untuk cara membuat handle ulir ini ada di video lanjutan dari tutorial ini. Nah, tinggal kita kaitkan. Dan di sini bisa kita pasang furing. Nah, ini contoh yang sudah saya pasang furing seperti ini. Untuk furingnya di sini bisa kita lapisi dengan busa supaya tas rajutnya bisa tampak lebih tegak. Nah, sekarang tas rajutnya sudah selesai kita buat.